final. Oke, kita akan saksikan terlebih dahulu sebelum masuk ke map, yaitu adalah overall ranking di mana For Angry Men, sebagaimana teman-teman udah ketahui tadi, mendapatkan peringkat pertama di League Days-nya atau di regular season-nya 631 poin. Red Alliance tidak terkejar akhirnya oleh RRQ Tina, baik itu juga dengan Konina Power di peringkat kedua dengan 561 poin. Tapi lihat teman-teman sekalian, tipis sekali perbedaan antara RRQ Tina dan Konina Power. 1 poin yang menjadi pembeda prize pool yang sangat banyak. 2 poin bisa kita katakan ya. Walaupun 1 sih harusnya, karena Konina chickennya 7 ya. Jadi kalaupun sama, dia bisa untuk menjadi peringkat ketiga. Tapi itu dia. Dalam pertandingan 1 poin itu sangat berharga. Close is never enough. Itu yang kita ketahui. Kemudian di peringkat 5 ada kelas Digital Athletic yang hari ini benar-benar ya underperform kecuali game terakhir tadi. Akhirnya di peringkat kelima 6 Loops Esport yang ini menarik teman-teman semua. Tadi kita lihat bermain, menahan di bagian ruin saja, melepaskan Karilo sendirian kesana kemari di bagian map. Tapi itu bukan wajar ya, lebih ke arah mungkin bisa dipahami gitu bahasanya, karena yang peringkat di bawahnya juga cukup sulit untuk mengejar, begitupun ke atasnya dia juga cukup sulit untuk mengejar. Tapi gue lebih suka pembahasan dari para caster kita ke arah Archer Gaming, di mana until the end, walaupun mereka tahu nggak bisa lolos pun, mereka tetap bermain se-on point mungkin, semaksimal mungkin, karena itu yang mau kita lihat di kancah global, permainan yang tiada henti semangatnya hingga akhir. Secret Gen peringkat 7 dan 8 ada Footballist dengan 377 poin. Ini adalah page pertama. Teman-teman bisa saksikan bagaimana ketatnya persaingan yang terjadi dan tidak terbantahkan. 8 posisi pertama sudah bisa kita pastikan yang keseluruhannya ikut ke Super Weekend. 60 game mereka mainkan dari 4 minggu yang ada di Super Weekend. Tidak hanya 60 game, berarti ditambah dengan game-game yang dimainkan di weekdays. Panjang sekali perjalanan mereka. 9 ada Nova XQF yang entah mengapa 2 game terakhir justru tidak maksimal, harus tusun. Power 88 KPS di peringkat ke-10. 11 ada Abrupt Slayer, 12 ada Alpha 7 Esport, dan 13 Zeus Esport. Ini juga menjadi sebuah fenomena yang menarik karena hanya ada 3 tim yang bisa masuk ke dalam top 16 dengan bermain di 2 Super Weekend saja. Sisanya minimal bermain di 3 Super Weekend, itu sampai peringkat 13. 14 ada Natus Fincer, 15 Arrow Flimax berhasil melampaui tim Secret dan tim Secret. Well done, ladies and gentlemen, dari tim Secret. Luar biasanya, bisa gue katakan destiny atau takdir memihak ke arah mereka. A1 dan Blue Beast gagal untuk memantapkan langkah mereka melaju ke Grand Final karena tim Secret ternyata tidak juga bisa terkejar. 205 poin diambil. Tapi yang menjadi menarik adalah pembahasan para caster kita juga, sebuah speed run yang dilakukan Arrow Flimax di Super Weekend terakhir berhasil membawa mereka dari hanya 87-an poin kalau gue tidak salah memulai minggu, sekarang ada di 213 poin, menandakan permainan yang sangat-sangat baik, sangat-sangat konsisten, dan doa ini tidak terlepas sampai ke Grand Final nanti. Mudah-mudahan mereka tetap bisa bermain konsisten seperti ini, tapi tentu banyak sekali yang harus dievaluasi dan gue yakin bisa lebih maksimal lagi. Begitupun untuk Bigetron Red Alliance, karena ini akan start from zero lagi. Kembali lagi gue setuju dengan para caster, ini mungkin adalah momen yang tepat sebelum nanti masuk ke pertandingan sesungguhnya. Semoga dengan adanya peringkat kedua kali ini bukan menjadi mental drop down, justru menjadikan banyak evaluasi, menjadikan mentalitas mereka lah semakin naik dan akan memantapkan bendera Indonesia di peringkat pertama di Grand Final nanti. Dan teman-teman semua, itu adalah lembar kedua. Ini lembar ketiga. A1 Esport hanya tidak bertambah poin sama sekali, tetap di 187 poin. Blue Beast di peringkat 18 tadi hanya menambah 1 poin. 19 Gatsen, 20 Execute, 21 DRS Gaming, 18-21 tidak bermain. 19-21 tidak bermain. Archer Gaming tetap bermain sangat luar biasa, sangat maksimal, dalam artian mereka tetap struggling sampai akhir di peringkat ke-22. Oke, singkat saja mungkin.